Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo Simba ini Peter ya. Hari ini cuaca sangat dingin banget di tempat ini. Berapa derajat tadi? 12 derajat. Dan ini barusan naik ke atas nih, pulang dari olahraga. Dingin banget hawanya. Ini sih mbak, bajunya udah double berapa ini? 4. Tapi masih dingin. Karena lagi dingin cuaca di sini. Halo sahabat, gimana kabarnya pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Halo sahabat-sahabat Simba yang ada di Blitar. Halo Blitar, halo. Dan sahabat-sahabat Simba yang ada di Panguragan. Hai Panguragan, halo. Di sini Simba masih ngantuk. Ini Simba mau berbagi, mau cerita sedikit ya tentang mimpi Simba semalam. Apa ya, enggak maksudnya itu belum keadaan tidur, itu belum, masih melek, tapi itu kok mimpi, dan mimpi itu kok benar-benar mengerikan beneran guys. Simba baru kali ini mimpi seperti itu. Jadi Simba itu tadinya kan lagi biasanya Simba kan kalau mau tidur pasti apa ya, dengerin murotal kayak gitu ya, ayat-ayat Quran kayak gitu. Itu Simba itu masih lagi menghayati, lagi benar-benar menghayati itu. Entah kenapa itu tiba-tiba dalam pandangan Simba itu ada kejadian yang benar-benar itu bikin Simba apa ya, di antara percaya dan tidak percaya. Itu abaikan dia suara itu, lagi Simba sama istrinya lagi lihat TV. Aku lagi di dalam kamar ini, lagi duduk. Itu Simba tiba-tiba itu mimpi kayak mimpi, tapi kenapa itu kayak nyata di suatu tempat. Tadinya Simba itu di dalam rumah, seperti di dalam rumah gitu. Simba itu keluar rumah, begitu keluar rumah melihat semua orang itu berhamburan. Semua orang berhamburan ke sana kemari, anak-anak, semua orang tua pada lari-lari semua. Akhirnya Simba nanya sama seseorang. Itu, ini ada apa? Kenapa pada berlarian semua, mau pada kemana? Dan ada salah satu anak itu menjawab, itu di atas ada si jago merah di atas, coba lihat di atas. Begitu aku lihat di atas, iya benar, langit itu semua merah. Langit itu semuanya merah, semua kepenjuru, pokoknya semua kelihatan itu di langit semua merah kayak api membara kayak gitu. Dan setelah itu ada sosok yang itu besarnya, pokoknya ini pandangan kita, jadi kayak segede bumi gitu. Dia itu sambil berjalan, itu tangannya sambil kayak gitu. Itu dia berjalan dan matanya itu ngelihat kanan kiri, ngelihat ke bawah, pokoknya memperhatikan semua yang ada di bumi ini. Dan orang-orang itu pada berhamburan semuanya. Nah, dan si orang laki-laki
badannya gede banget, pokoknya udah badannya gede, rambutnya ikel, matanya itu merah guys. Itu benar-benar membuat Simbo, ya Allah, kayak nggak bisa bergerak Simbo itu. Terus habis itu si orang yang gede tadi itu, dia itu memperhatikan setiap orang yang ada di bumi, setiap orang yang ada di bawah. Dia kan raksasa gitu kan, kayak raksasa. Melihat ke bawah, lihat umatnya yang di bawah itu. Intinya dia itu mencari orang-orang yang di jalan yang nggak bener gitu intinya lah. Karena apa? Jadi kayak setiap orang itu, yang Simbo lihat itu, setiap orang itu kayak di atas kepalanya itu ibaratnya dia punya nilai, sendiri-sendiri kayak gitu. Nah di situ bisa dilihat, bisa kelihatan, Simbo itu bisa melihat orang ini baik enggaknya kayak gitu. Jadi di situ udah tertera, ibaratnya kamu baik, kamu jelek, itu ada tulisannya sendiri-sendiri. Dan orang yang raksasa tadi itu, ini Simbo masih kayak benar-benar kayak nggak percaya. Orang yang kayak raksasa tadi, dia memilih orang-orang yang ada tulisannya jelek-jelek kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang jelek, maksudnya entah itu kelakuannya atau gimana, saya juga nggak ngerti. Yang penting di situ tuh yang Simbo lihat, di atas kepalanya itu semua orang ada tulisannya sendiri-sendiri. Jadi di atas kepala itu ada nilainya sendiri-sendiri. Di situ bisa dilihat. Jadi kalau orang itu, menurut orang raksasa itu dia nggak benar, itu langsung dia nunjuk pakai telunjuk jari, itu langsung orangnya nempel ke badan dia, ke badan raksasa. Nempel ke badan raksasa itu. Jadi tinggal ditunjuk aja, kamu kayak gitu. Benar-benar kayak ini benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan banget guys, beneran. Jadi pada ditunjuk kamu, dan otomatis orang yang ini ditunjuk sama dia ya nggak bisa lari kemana, soalnya dengan sendirinya dia seperti ada magnet itu, ketarik langsung nempel ke badan dia. Jadi badan dia itu penuh dengan orang-orang di badan dia. Dan seperti nyata, Simbo itu kayak ngelihat dengan mata kepala sendiri, seperti nyata. Jadi Simbo itu ngelihat setiap orang itu kan punya nilai sendiri-sendiri kan, di atas kepalanya itu yang pokoknya yang kelihatan jelek itu langsung sama orang itu ditunjuk, tunjuk tarik kayak gitu. Nah, dan Simbo itu ada di antara gerombolan orang-orang di situ. Kita itu berteduh, karena tadi Simbo kan di jalan ya, jadi bingung, semua pada berhamburan itu, Simbo mau kemana bingung. Akhirnya Simbo berteduh di suatu tempat, dan ternyata di situ banyak orang. Dan yang orang di dekat-dekat Simbo itu pada ditunjuk sama dia. Hah, aku gitu. Terus aku itu terus membaca ayat kursi itu terus menerus, nggak ada henti-hentinya. Pokoknya aku fokus sama aku baca ayat kursi. Aku terus fokus baca ayat kursi itu sambil merem, nggak berani mandang. Aku terus fokus baca itu. Begitu aku buka mataku itu, orang di sekitar aku itu tinggal satu, dan si raksasa itu mendekati orang yang di dekat aku itu tadi. Kamu juga ikut gitu katanya. Terus orang itu langsung ngangguk gitu, ya udah nempel di badan dia. Nah giliran semua orang udah pada nempel di badan dia, giliran saya tinggal satu saja saya. Itu saya udah bener-bener kayak apa ya, intinya udah pasrah sambil terus aku baca ayat kursi. Pokoknya intinya pasrah, aku itu menunggu dia mau berkata apa gitu. Dan yang paling membuat aneh itu, begitu dia mendekati saya,
itu dia langsung tepuk pundak saya 3 kali, ditepuk 3 kali itu pundak saya, dan dia sambil tersenyum dia. Dan habis itu sambil pergi dia itu ngomong, tinggal 1 langkah lagi, gitu bilangnya, tinggal 1 langkah lagi dunia ini, bilangnya gitu ke Simbo. Ini membuat Simbo jadi serba kayak bingung. Tadi dalam pikiran Simbo itu udah matilah itu udah pikirannya pokoknya udah pasrah sama Allah, udah sambil baca ayat-ayat gitu. Ternyata dia itu nggak ngambil Simbo, cuma nepuk pundak aku 3 kali, habis itu pergi. Itu pun dia itu mukanya nggak seserem sewaktu mengambil orang-orang itu tadi. Dia itu sambil tersenyum, jadi sambil nepuk pundak Simbo 3 kali itu dia sambil senyum dan pergi sambil mengucapkan itu tadi, ingatlah, tinggal 1 langkah lagi ini, bilang gitu. Itu kata-kata itu masih terngiang sampai saat ini. Simbo itu masih kayak percaya di antara percaya dan tidak percaya beneran kata-kata itu. Pokoknya dia bilang, ingat tinggal 1 langkah lagi dunia ini, udah gitu langsung pergi. Dan orang yang begitu banyak di badan dia itu banyak orang-orang yang aku kenal. Ya Allah, jadi aku itu pikirannya benar-benar ya Allah, itu teman-teman aku bilang gitu, itu teman-teman aku kenal dia, kenapa dia ada di situ, aku bilang gitu ya. Dan dia itu ngelihat saya itu dia nangis ambilin tangan kayak gitu. Jadi benar-benar kayak nyata itu guys. Ya Allah, ini pertanda apa, aku bilang gitu. Beneran kayak nggak percaya, beneran. Baru 1 kali ini aku seperti itu, sebelumnya nggak pernah sama sekali. Dan ngelihat orang-orang yang aku kenal pada ada di sana itu, ya Allah, kenapa dia, aku bilang gitu, kenapa dia ada di sana. Terus aku berpikiran gini sih mbak tadinya, nanti aku juga di sana kayaknya, aku bilang gitu kan. Pokoknya udah yang ada dalam hati itu pokoknya cuman bisa baca ayat-ayat sebisa mungkin. Itu yang ada dalam pikiran Simbo itu aja, nggak ada pikiran lain, itu nggak ada. Jadi Simbo terus fokus baca ayat-ayat Quran, baca ayat kursi itu udah terus menerus baca ayat kursi itu. Intinya Simbo nyari pertolongan gitu loh. Kirain Simbo itu juga mau diambil sama dia, tapi ternyata enggak. Itu membuat Simbo benar-benar, ya Allah, apa ini semua artinya ya Allah. Aku juga nggak ngerti ini artinya apa, tapi itu benar-benar sepertinya apa. Dan sampai saat ini Simbo masih terngiang apa yang diucapkan orang itu. Benar-benar jelas dia mengucap itu benar-benar jelas banget, ucapannya itu jelas banget. Bisa juga ya, mungkin ini suatu pertanda, adalah peringatan bagi kita semua untuk mungkin untuk lebih mendekatkan diri lagi pada Allah gitu. Bisa juga seperti itu. Ini benar-benar mimpi yang sangat mengerikan banget bagi Simbo.
seperti mimpi, tapi itu ada di depan mata. Astagfirullah. Jadi di saat kita itu benar-benar nggak ada pilihan lain, ya, intinya itu yang paling mujarab hanya doa. Paling mujarab hanya doa. Sebisa mungkin, sebisa kita, apa yang kita bisa, baca-baca ayat Quran. Kalau ibaratnya nggak bisa baca ayat-ayat Qurannya, ya pakai yang tulisan Latin, kan sekarang kan banyak gitu. Ini mungkin peringatan bagi kita semua, dan peringatan bagi Simbo khususnya, agar lebih mendekatkan diri lagi pada Allah. Mungkin dari situ Simbo berpikir kayak benar-benar udah pengen pulang, pengen fokus menjalankan ibadah. Karena kalau di rantauan Allah sendiri, ya, sholat pun masih bolong-bolong, kadang sholat kadang enggak, semampu saya. Benar, setelah kejadian itu, setelah mimpi itu, benar kayak semua itu nggak ada artinya. Beneran, harta, tahta, kedudukan, semua nggak ada artinya. Mungkin kalau yang belum yang nggak tahu apa yang Simbo rasakan ini, dikiranya mungkin Simbo ini mengada-ngada, ya, membuat karangan cerita kayak gitu. Itu bukan tipe Simbo, dan Simbo nggak bisa ngarang-ngarang apa perkataan itu kalau nggak ada nyatanya. Kita berdoa aja, ya, kita berdoa sama-sama, dan pesan Simbo untuk sahabat semuanya, ya, dimanapun berada, mari kita selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Jangan pernah menaruh dendam, iri, dengki kepada siapapun itu. Benar, semua itu gak ada artinya beneran. Seandainya kalian bisa melihat gimana suasananya yang Simbo rasakan ini, pasti kalian juga bisa berpikir, bisa merasakan bahwa iri, dengki, dendam sama sesama itu benar-benar membuat kita itu gak bisa kemana-mana, akan jalan di tempat aja. Ibarat kata orang udah berjalan jauh, kita tetap jalan di tempat. Jadi pesan Simbo, hilangkan, jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada iri, dengki kepada siapapun itu. Saling mendoakan yang terbaik kepada sesama, saling mengingatkan kalau ada teman sahabat kita itu di jalan yang salah, kita saling mengingatkan. Itu namanya sahabat yang baik, bukan menikam dari belakang. Ibaratnya di depan kita baik, tapi ternyata di belakang kita dia jelek-jelekin kita. Kalau ibaratnya orang lain melakukan hal itu, kita jangan ikut-ikutan. Jadi intinya
patokannya itu pada diri sendiri lagi, pada diri sendiri. Teman yang baik, sahabat yang baik itu selalu mengingatkan sahabatnya di saat dia lagi salah jalan, berani menegur kalau dia itu salah. Itu sahabat yang benar-benar sahabat, itu seperti itu. Kiranya itu saja pesan Simbok ya untuk sahabat-sahabat. Sekali lagi, jangan pernah ada iri, dengki, terus apa lagi, iri, dengki, tadi majikan, iri, dengki, dendam, itu jangan pernah ada ya. Kita berbuat yang baik-baik aja lah, kita berbuat yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek itu jangan diikutin. Ya, kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kiranya cukup sekian ya pesan dari Simbok dan cerita dari Simbok. Mimpi setengah nyata tadi malam itu aku ini kuraikan ke teman-teman, kepada sahabat, agar kita selalu mengingat, kita selalu waspada ya, saling mengingatkan, saling mendoakan yang baik-baik, yang buruk berpulang. Akhirnya Simbok akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata Simbok yang kurang berkenan di hati sahabat semua, karena Simbok hanya manusia biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share bila perlu ya, bila video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, akhirnya Simbok akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.